Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Kita lanjutkan pembahasan kaidah fikih ya. Kata muallif di sini, wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatuhu ma'buduna ar-rahmanu lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafi ta'thimu anhu wazzalal. Dua bait ini menyebutkan suatu kaidah yang berbunyi al-qaidah fi'lul khata'i wal ikrah wan nisyan ma'fun indallah lakin ma'an nas yasbutu al-badal. Perbuatan karena salah atau dipaksa atau karena lupa maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa. Akan tetapi kalau urusannya dengan manusia maka harus ada penggantinya. Kita ulangi. Perbuatan karena kesalahan atau karena dipaksa atau karena lupa maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau itu berkaitan dengan manusia maka ini ditetapkan penggantinya. Dalilnya ini dalam surah Al-Baqarah. Dalilnya Al-Baqarah 286 sama An-Nahl 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau mengadab kami karena sebab kami lupa atau kami tersalah melakukan perbuatan. Dalam ayat yang lain dalam surah An-Nahl ayat 106, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran sementara hatinya tetap keimanan, maka ini tidak ada dosa. Jadi 3 sebab perbuatan ini maka dia nanti tidak ada dosa. Contoh, ada seorang dipaksa mengucapkan la ilaha illa bashar asad. Tidak ada Tuhan kecuali Bashar Asad. Kalau enggak saya bunuh kamu. Maka apa? Dia tidak ada dosa kalau dia mengucapkan itu. Ada lagi seorang dipaksa, kamu berhubungan dengan akhwat ini, kamu jima akhwat ini, kalau enggak saya bunuh kamu. Maka ini apa? Dia dipaksa melakukan sesuatu, apabila dia berhubungan dengan akhwat tersebut, maka tidak ada dosa baginya. Paham? Demikian juga kalau dia lupa melakukan sesuatu. Mungkin dia makan nasi pecel pagi-pagi, nasi kuning. Dia enggak tahu ini masih puasa. Paham? Dia masih puasa. Maka apa? Maka dia tidak ada dosa. Enggak, puasanya enggak batal. Puasanya enggak batal. Jadi segala yang dilakukan dengan sebab salah, terpaksa, kemudian lupa, ini tidak ada dosa. Tapi kalau sekiranya berkaitan dengan manusia,
maka harus ada penggantinya. Contoh, kamu hancurin mobilnya fulan itu, kalau enggak saya bunuh kamu. Ini kan dipaksa ini. Ngancurin mobilnya atau rumahnya si fulan. Maka kalau dia mengerjakan, maka tidak ada dosa, paham? Tapi dia harus ganti mobil yang dia rusak, ganti rumah yang dia rusak. Nah, kalau kaitannya dengan manusia harus ada penggantinya. Demikian juga dia lagi belajar mempana nih hari Minggu, gitu. Kemudian lewat seekor kambing, kena kambing itu. Paham? Ini kan khotok, dia nggak sengaja melakukan hal itu. Kalau dia ngeker langsung kambingnya orang mati ya. Ini ini harus dia berdosa sekaligus harus mengganti. Tapi kalau sekiranya dia nggak sengaja, maka dia harus mengganti, tapi dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang dipaksa. Kalau sekiranya kamu nggak membunuh Wiranto, maka saya akan membunuh seluruh keluargamu. Lihat, dia dipaksa. Nah, kalau sekiranya dia bunuh Pak Wiranto, maka dia tidak ada dosa karena ini dipaksa. Akan tetapi dia harus mengganti diat mungkin atau kisos mungkin yang kaitannya dengan dengan keluarganya Pak Wiranto, seperti itu. Jadi orang-orang yang melakukan hal ini, kalau ada kaitannya dengan manusia, barang bendanya mungkin dirusakin, maka harus harus diganti. Nah, ini secara hukum asal. Tapi di sana ada 3 pengecualian. Pengecualian yang pertama, kalau sekiranya untuk menolak kemudorotan, maka tidak perlu mengganti. Contoh, dia dikejar anjing. Ya, anjing orang ini mahal harganya. Dia dikejar oleh anjing, digonggong-gonggong itu, diserang mau digigit. Maka dia kalau sekiranya dia membunuh anjing tersebut, maka ini tidak mengapa. Tidak perlu ganti dan tidak ada dosa. Paham? Karena dia daf'ul adza, untuk menolak kemudaratan untuk dirinya. Tapi ba'da billati hiya ahsan. Tapi setelah menolak dengan cara yang lembut. Kalau sekiranya anjing tersebut bisa pergi dengan hus sana, maka itu dilakukan dulu. Paham? Itu dilakukan dulu. Kalau sekiranya bisa ditolak dengan cara yang lembut, cara yang halus, tidak langsung diambilkan parang disembelih lehernya. Nah, ini nanti dia mengganti ini. Paham? Ini syaratnya. Demikian juga kalau datang seorang perampok atau pencuri masuk ke dalam rumah kita. Kamu kalau enggak serahkan seluruh hartamu, maka saya akan membunuhmu. Kalau dia bisa lawan perampok atau pencuri tersebut kelahi gitu, terus dia terbunuh atau perampoknya dibunuh, ya, maka si yang pemilik rumah ini kalau dia dibunuh mati syahid. Kalau perampok ini dibunuh, maka dia masuk neraka. Ya, masuk neraka. Dia masuk neraka, dan yang membunuh ini tidak perlu mengganti. Ya, tidak perlu mengganti. Tapi dengan syarat dia sudah menolak dengan cara yang lembut. Mungkin dia kelahi gitu pakai kayu saja, dia pukul kepalanya pingsan. Nah, ini diutamakan dulu, paham? Kalau sekiranya memang harus kelahi pakai parang dengan perampok tersebut dan mati perampok itu, maka tidak perlu mengganti. Karena sudah menolak dengan cara yang halus. Cara yang terakhir sudah ini, cara yang kasar. Nah, sebagaimana dalam hadis, nanti kita bacakan hadisnya dalam riwayat Muslim, nomor hadis 134. Itu ada seorang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, in ja'a rajulun, jika datang seorang laki-laki kepadaku, ingin mengambil hartaku, fala tuti, jangan kamu berikan," kata Rasulullah. Kalau dia memaksaku, maka kamu kelahi dengan dia. Maka kelahi. Fa in qatalani, jika dia membunuhku,
anta fil jannah, kamu dalam surga atau kamu mati syahid. Wa in qataltuhu, jika aku membunuhnya, ya finnar, huwa finnar. Selesai urusannya. Dia di dalam neraka. Ini pengecualian yang pertama. Kalau dia sudah apa? Sudah menolaknya dengan halus, ya, sudah menolak untuk kemudaratan baginya, maka dia tolak. Yang kedua, al-muhsin, orang yang mendapatkan izin. Orang yang mendapatkan izin, kalau dia melakukan kerusakan, maka enggak perlu mengganti. Contoh, tak kala kita ada orang tua kita sakit mungkin, kita bawa ke dokter untuk dioperasi, paham? Untuk dioperasi. Kemudian dokter itu qadarullah melakukan operasi, meninggal dunia ibu kita. Maka apa? Dokter itu enggak perlu mengganti. Kenapa demikian? Karena dokter itu muhsin, orang yang sudah terpercaya. Kita anggap dia ahli. Paham? Kita anggap dia adalah ahli dalam bidang operasi ini. Tapi kalau dia melakukan malpraktek, hanya uji coba saja, terus menyebabkan orang tua kita meninggal, maka harus mengganti. Paham? Dia muhsin dan ahli. Demikian juga kita panggil tukang, kita yakin dia ahli dalam mengerjakan rumah kita. Qadarullah dia mukul-mukul apa gitu, ada yang jatuh, ada yang pecah, maka tukang ini apa? Dia tidak didenda. Dia tidak disuruh mengganti apa yang dia rusak. Kenapa? Karena kita sudah percayakan kepada orang tersebut. Nah, ini yang kedua, dia muhsin. Wa ma 'alal muhsini min sabili. Jadi orang yang berbuat baik dan dia memiliki keahlian, maka tidak ada denda kalau dia melakukan kerusakan. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang ketiga, ma'dzunun birrahman, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada gitar mungkin, ada alat musik, atau ada patung yang disembah orang, kita datang di sana hancurkan alat musik tersebut, kemudian kita hancurkan patung itu yang harganya miliaran, maka apa? Kita tidak didenda. Ya, kita tidak didenda dengan apa? Dengan menghancurkan alat musik, menghancurkan patung, menghancurkan apa? Rumah-rumah karaoke, tempat perzinaan itu. Kenapa? Karena ini sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merusaknya. Paham? Ini kaitannya dengan Allah. Bagaimana dengan pemerintah? Nah, kalau urusannya dengan pemerintah ya kamu urus sendiri aja. Seperti yang biasa dilakukan oleh FPI itu ya, menghancurkan rumah pelacuran, karaoke dan yang lainnya, dihancurkan. Maka ini ma'dzun, diizinkan dari sisi syariat. Nah, kalau sekiranya pemerintah mengiyakan, silahkan aja, itu lebih afdol lagi. Ini tiga pengecualian apabila kita melakukan kerusakan terhadap benda orang lain. Maka hukum asalnya mengganti. Tidak boleh mengganti kalau sekiranya apa yang pertama tadi? Dia menolak kemudaratan. Ya, menolak kemudaratan untuk dirinya. Ada seorang yang mau mencelakainya dengan mau menabrakkan motor kepadanya. Kemudian dia ambil parang, dia tebas motor tersebut hancur. Maka apa? Enggak perlu mengganti. Kenapa? Karena untuk menolak kemudaratan dirinya. Kira-kira kalau kucing membahayakan enggak? Datang gitu kucing nyerang kita mau nyakar-nyakar? Membahayakan kira-kira kucing ini? Kalau sekiranya ada kucing yang lagi liar datang mau mencakar, mau membunuh kita, maka kalau kita sana-sana, nah itu didahulukan. Jangan langsung ambil parang tebas lehernya. Nah, ini nanti suruh ganti. Wa min masailil ahkami fit taba yasbutu la idastaqalla fa fi ila idastaqalla fa waqa. Kaidah yang berikutnya, yasbutu fit taba
la yasbutu fil istiqlal. Istiqlal itu merdeka. Istiqlali. Yasbutu fitaba ditetapkan ketika dia mengikuti dan tidak ditetapkan ketika dia menyendiri. Contoh gambarannya seperti ini. Ada orang masuk sholat, ya masuk ke dalam masjid untuk sholat. Dia langsung ruku atau langsung sujud. Nah, datang masuk gitu langsung sujud dia. Dia enggak takbirat enggak ruku, enggak baca Al-Fatihah, langsung dia sujud. Kira-kira salatnya sah enggak ini? Kira-kira salatnya sah enggak? Tidak sah. Nah, kalau dia istiqlal seperti itu, langsung sendiri seperti itu, maka apa? Maka dia tidak sah salatnya. Kalau dia ikut dengan imam dalam keadaan sujud, langsung dia takbiratul ihram kemudian sujud tanpa ruku, paham? Tanpa i'tidal, tanpa membaca Al-Fatihah. Maka apa ini? Salatnya sah. Kenapa? Karena dia tabak, mengikuti imam. Contoh yang lain lagi, membeli janin dalam perut ya binatang, ini enggak boleh. Contoh ada seorang penjual kambing, kambingnya lagi hamil. Pak, beli aja nih anak bayi janin dalam perut kambing saya 10.000. Paham? 10.000. Ini kan dia jual secara sendiri, paham? Maka ini enggak boleh. Kenapa? Karena anak kambing ini mungkin saja dia keluar dalam keadaan cacat, mungkin saja dia keluar dalam keadaan mati, atau enggak ada tangannya sebelah atau kakinya sebelah. Ada goror, ada ketidakjelasan, ada jahalah, paham? Sehingga tidak boleh. Kalau sekiranya dijual bareng dengan induknya, paham? Dengan harga yang lebih tinggi, maka ini tidak mengapa. Karena dijual bareng. Contoh ada kambing, kalau kambing biasa harganya 1 juta. Tapi karena ada isi di perutnya, dijual 1,5 juta. Boleh enggak? Nah, boleh. Tergantung si pembelinya, mau enggak dia beli. Ya kan gitu. Tapi kalau dijual secara sendiri, ini yang enggak boleh. Dijual secara sendiri. Antum pernah makan peye semut enggak? Semut gitu dikumpulin gitu? Dikumpulin peye kemudian dicampur tepung sama garam digoreng. Haram enggak? Enggak boleh kan ya? Tapi kalau sekiranya dia ikut sama sama kue, sama sama bulu pecak mungkin ya dia ikut. Maka apa? Maka ini tidak mengapa. Karena dia tabak mengikuti. Tapi kalau dimakan sendiri gitu dikumpulin satu-satu dicicipin gitu, maka apa? Ini haram, enggak boleh. Yasbutu fit taba la yasbutu fil istiqlal. Ketika dia ngikut, maka ini boleh. Tapi kalau dia menyendiri enggak boleh. Belatung, antum pernah makan belatung? Gorengan belatung gitu. Tapi tak kala antum makan mungkin buah yang ada belatungnya, tanpa antum sadari langsung gigit gitu. Sama jambu yang ada belatungnya, antum makan bareng dengan belatungnya, maka ini tidak mengapa. Paham? Demikian juga kalau antum ditawari oleh seseorang, Pak, mau nggak beli langsat busuk 10.000 sekilo? Nggak ada yang mau kan ya? Tapi kalau sekiranya langsat tersebut ada 1 atau 2 biji campur dengan lansat yang bagus, maka ini tidak mengapa, karena dia tabak. Tapi kalau sekiranya dia sendiri, nggak mau. Demikian juga ada penjual ikan. Kalau antum nawarin, Pak, beli aja ikan busuk saya ini 15.000 sekilo. Paling antum nggak mau kan ya? Tapi terkadang kalau antum beli banyak, ada ya 1 atau 2 ekor ikan busuk, maka ini tidak mengapa, paham? Karena dia tabak, bukan mustaqil, bukan menyendiri.
Saya ada pohon korma, paham? Pohon korma, masya Allah saya nanam pohon korma. Ini contoh saja, nanam pohon korma di Balikpapan. Terus muncul buahnya hijau-hijau sudah. Dia nggak bisa merah dan nggak bisa menjadi kuning. Kuning dan merah nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada panas matahari yang menyengat di Indonesia. Dia keluar saja hijau saja. Dia nggak bisa matang, nggak bisa masak pohon korma itu di sini. Terus saya nawarin ke orang, Pak, beli saja pohon korma yang di pohon saya itu. Beli saja buah korma tersebut. Saya jual 1 juta. Ambil satu satu buahnya itu. Banyak kan? Ambil aja 1 juta. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena nggak boleh menjual buah yang belum ada tanda-tanda kematangannya, kuning atau merah. Tapi kalau saya jual bareng dengan pohonnya, maka ini boleh. Karena dia tabak mengikuti. Tapi kalau dijual sendirian, ini tidak boleh. Paham kaidah ini? Yasbutu fit taba la yasbutu fil istiqlal. Kaidah berikutnya uruf ma'mulun diamalkan malam yuhaddad fi syar'i. Uruf, kebiasaan masyarakat itu diamalkan selama tidak ada yang menjelaskannya dalam syariat. Dalilnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah 228 sama 233. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, secara uruf. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi kiswatuhunna wa rizquhunna bil ma'ruf. Bagi anak yang dilahirkan, maka kewajiban orang tuanya adalah memberikan pakaian dan makanan dan rezeki sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Nih, coba lihat, Allah mengikat dengan ma'ruf. Contoh, seorang tua kan memiliki kewajiban memberikan pakaian, memberikan makanan kepada anaknya, paham? Tapi ini diikat dengan ma'ruf, kebiasaan masyarakat. Kalau sekiranya masyarakat di Balikpapan ngasih uang jajan anaknya itu 100.000, paham? Ini urufnya. Maka dengan 100.000 tersebut sudah memenuhi kewajiban orang tuanya. Dia kasih 50.000, maka ini belum lagi memenuhi kewajiban orang tuanya. Beda halnya dengan di Jawa. Kalau di Jawa barang-barang murah gitu ya. Uruf di sana mungkin 10.000 sudah cukup anak-anak dikasih jajan. Pakaian yang harga 5.000 di Jawa sudah dapat. Tapi di Balikpapan 50.000 atau 100.000. Barulah memenuhi standar ma'rufnya Balikpapan. Paham? Lebih mahal lagi kalau sekiranya kita tinggal di Oman atau di Qatar. Urufnya lagi berbeda. Paham? Demikian juga dalam hal nafkah. Dalam hal nafkah ini diikat dengan uruf. Contoh yang lain lagi. Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu dipotong kedua tangannya. Dipotong tangannya kalau dia mencuri. Tapi para fuqaha mensyaratkan mencurinya itu harus di hurz. Hurz itu tempat penyimpanan uang.
Nah, penyimpanan uang ini berbeda-beda di suatu tempat. Di Balikpapan beda, di Malaysia sana beda. Kalau sekiranya masyarakat Balikpapan nyimpan uang itu di bawah bantal, saya kasih contoh ini, urufnya menyimpan uang di bawah bantal. Kalau datang pencuri ngambil uang di bawah bantal tersebut, maka apa? Dia dipotong tangannya. Tapi kalau sekiranya nyimpan uang di ruang tamu atau di dinding rumah, datang pencuri ngambil, maka nggak dipotong tangannya. Paham? Kenapa? Karena dia ngambilnya nggak di hurs, nggak di tempat penyimpanan. Paham? Maka hurs ini tempat penyimpanan berbeda-beda. Itu kembalinya kepada apa? Uruf setempat, kebiasaan masyarakat setempat. Jadi uruf makmul diamalkan. Selama tidak ada batasan di dalam apa? Di dalam syariat kita. Tidak dijelaskan. Ini kaitannya dengan fikih. Paham ini? Ada yang nyimpan uang rata-rata di mana orang masyarakat Balikpapan? Hah? Enggak, di rumah. Biasanya di mana Pak Jusman? Hah? Nah, di lemari. Kalau nyimpan uang di bawah bantal, datang pencuri ngambil, maka enggak dipotong tangannya. Paham? Karena sudah jadi kebiasaan orang Balikpapan nyimpan uang di mana? Di lemari. Paham? Kalau pencurinya nyuri di lemari, barulah dipotong tangannya. Apalagi kalau dia menemukan sesuatu emas gitu di depan rumah atau di samping rumah atau di belakang rumah, datang pencuri ngambil, diam-diam, tidak dipotong tangannya. Demikian juga masalah safar. Masalah safar ini kembali kepada kepada uruf. Karena tidak dijelaskan di dalam syariat. Jarak dan waktu atau melelahkannya enggak dijelaskan. Berapa jaraknya, berapa ininya, hanya saja para ulama terkadang istimbat, mengambil suatu hukum saja. Tapi tidak ada dalil yang jelas. Itu kembali kemana? Uruf. Kalau sekiranya masyarakat Balikpapan menganggap dari sini ke Penajam itu safar, sudah safar. Maka boleh untuk tidak berpuasa, boleh juga untuk mengqashar. Tapi kalau sekiranya tidak menganggap safar, maka apa? Tidak ada safar, tidak ada qashar dan tidak ada berbuka. Kita hapus lagi nih, kita sebutkan kaidah berikutnya. Paham kaidah ini? Kaidah berikutnya, manistajala qabla waqtihi uqiba bihirmanihi. Ini kaidah, barang siapa istijal, terburu-buru dalam sesuatu sebelum waktunya, maka dia diharamkan untuk memperoleh hal tersebut. Ini dalilnya dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab ayat 36. Kita baca lagi, manistajala, barang siapa yang terburu-buru ingin meraih sesuatu sebelum waktunya, maka dia diharamkan untuk memperoleh hal tersebut. Contoh, ada orang tua kaya raya, paham? Anaknya ini berharap, kapan orang tua saya meninggal dunia ini? Biar apa? Biar saya ambil warisannya cepat. Anak laki-laki ini. Akhirnya dia tergesa-gesa gitu, dia ambil parang, dia bunuh orang tuanya. Paham? Dia beristijal, bersegera, mengharapkan terburu-buru gitu
belum waktunya orang tuanya meninggal, dia sudah bunuh duluan. Paham? Maka anak ini diharamkan untuk mengambil warisan dari orang tuanya. 1 sen dia nggak boleh ambil. Kenapa? Karena dia istijal. Demikian juga contoh kalau sekiranya ada seorang ibu yang lagi mengandung gitu, dia kepengen buru-buru. Anaknya ini lahir pada tanggal 8 bulan 8 2018 jam 8 gitu. Dia setel gitu ya. Dia setel. Dia berusaha gimana anak ini lahir bulan 8 tanggal 8 jam 8 2018. Atau 2019 lah, bulan 9 tanggal 9 jam 9, dia setel memang nih. Dia berusaha makan obat gitu apa gitu agar bayi ini cepat keluar. Padahal baru umur 6 bulan. Ya, padahal baru umur 6 bulan. Maka anak keluar ini apa? Bukan dalam keadaan sehat, tapi apa? Harus dimasukkan di dalam botol atau apalah gitu. Akhirnya meninggal dunia. Diharamkan dia untuk mendapatkan apa? Anak, karena dia istijal, terburu-buru. Belum waktunya lahir dia paksa harus lahir. Contoh juga seorang penuntut ilmu, baru belajar sedikit terus ingin nampak di depan orang. Nampak di depan orang seperti layaknya alim. Zuhur ingin nampak di depan orang, khutbah di mana-mana, ikut training khutbah, ya. Training khutbah berapa minggu gitu. Terus koar-koar sudah kesana kemari bawa 1 hadis atau bawa majalah. Maka orang menyangka ini adalah ustadz besar. Padahal dia hanya membaca yang ada di majalah tersebut. Maka ini istijal, dia diharamkan untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah, kalau dia disesar padahal belum waktunya, ini istijal. Ini istijal. Tapi kalau sekiranya dokter mengatakan ini harus disesar segera mungkin Pak ini. Karena kalau enggak membahayakan bagi ibunya, ini tidak mengapa. Tapi kalau sekiranya dokter terus mengatakan ini harus disesar karena rumah sakit lagi butuh uang ini. Butuh uang. Jangan nunggu-nunggu tobi'i karena tobi'i itu hamil dalam keadaan normal karena murah biasanya bayarannya kan. Nah, seperti itu. Dulu di Yaman saat istri mau melahirkan, kalau tobi'i normal itu hanya bayar 500 real, sekitar 25.000 saja. Tapi kalau sesar bayarnya sekitar 1 juta atau 23 real saja, 23.000 real. Perawat ini, ayo Pak sesar aja segera mungkin. Amalia aja. Amalia. Padahal kami kepengen normal. Ya berusaha nunggu tapi belum ada keluar pembukaan, ya sudah sesar. Karena sudah pecah juga sudah tembuninya, maka harus sesar. Nah, seperti itu. Wa in ata tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadhu fasadin aw khalal. Ini kaidah berikutnya. Kaidah in ata at-tahrim fi nafsil amal au syart fasada. Jika suatu larangan mengarah pada amalan tersebut atau syaratnya, maka amalan itu menjadi rusak. Contoh seseorang, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Ya, dalam keadaan mabuk. Berarti larangannya ini mengarah kepada apa? Kepada perbuatan tersebut. Janganlah kamu berpuasa dalam hari yang dilarang. Maka larangan ini mengarah kepada apa? Kepada puasa.
Atau kepada syarat, janganlah kamu sholat dalam keadaan belum wudu. Paham? Berarti mengarah kepada apa? Syarat sholat. Yaitu apa? Sholat harus dalam keadaan sudah wudu, sudah suci kan ya? Tapi kalau sekiranya larangan tersebut mengarah kepada bukan bagian dari sholat, maka ini tidak mengapa. Tidak merusak ibadah tersebut. Contoh, ada seorang sholat, tapi dia pakai rantai emas, laki-laki ini, pakai cincin emas, anting-anting emas, dia sholat duhur. Kira-kira sholatnya sah nggak ini? Nah, sah. Kenapa? Karena larangan menggunakan emas bagi laki-laki itu tidak mengarah kepada perbuatan sholat. Tidak juga mengarah kepada syarat sholat. Demikian juga tak kala ada seorang sholat, ya, tapi dia pakai imamahnya yang terbuat dari sutra. Laki-laki kan diharamkan memakai sutra ya, paham? Maka apa? Sholatnya sah tapi ma'al isim, dia berdosa karena menggunakan apa? Sutra. Nah, gimana kalau sekiranya dia pakaian untuk sholatnya itu dari sutra? Nah, kira-kira gimana? Nah, sholatnya sah atau batal? Nah, sholatnya batal. Kenapa? Karena mengarah kepada syarat. Karena syarat sholat harus menutup aurat. Paham? Jadi kalau larangan mengarah kepada suatu perbuatan atau kepada syaratnya, maka apa? Maka dia batal. Tapi kalau bagian dari luar saja, di luar perbuatan tersebut, maka ini tidak apa? Tidak batal. Contoh lagi, ada orang sholat tapi di tempat yang dia curi tanah tersebut, dia rampok tanah tersebut, dia merampok suatu bidang tanah gitu ya. Dia sholat di situ dia. Kira-kira sholatnya sah nggak ini? Hah? Kenapa? Hah? Karena larangan tersebut tidak mengarah kepada syaratnya. Ada orang berpuasa, terus di samping dia berpuasa, dia juga mendengarkan musik, ya, dia juga joget-jogetan dengan akhwat. Kira-kira puasanya sah nggak ini? Hah? Nah, puasanya sah. Kenapa? Karena larangan joget-joget sama musik, mendengarkan musik tidak mengarah kepada perbuatan puasa. Paham? Tidak mengarah kepada perbuatan puasa tersebut. Kira-kira kalau sekiranya ada orang haji, ya, orang melakukan haji, dia tawaf ifadah, tawaf haji ini, tapi sambil tawaf itu dia potong kiswa Ka'bah. Hah? Dia pulang mau jadikan jimat. Atau dia sambil tawaf sambil selfiean karena dia mau share di YouTube atau share di di FB. Dia biar ketahuan dia haji. Nah, kira-kira tawafnya ini sah atau enggak? Hah? Sah tawafnya ya? Sambil selfiean gitu. Nah, tawafnya tetap sah. Tapi kalau dia niatkan ingin riya, paham? Barulah perbuatannya itu batal. Kenapa? Karena dia sertai dengan riya. Contoh lagi, ada seorang ummahat atau seorang ibu kepengen haji. Alhamdulillah dia dapat uang yang banyak, kepengen haji. Sudah mampu dia ini ya. Tapi dia kata Kemenak atau Depak, Bu, kamu boleh haji, tapi nanti kita carikan mahram ya. Maksudnya kita carikan mahram. Karena kebetulan dia nggak ada mahramnya, nggak ada bapaknya, nggak ada saudaranya, nggak ada. Kita carikan mahram. Kita carikan mahram mungkin dari tetangganya atau sekampungnya lah. Paham? Kira-kira hajinya sah nggak ini? Hah? Hajinya tetap sah. Tapi dia berdosa. Paham? Karena perempuan haji dengan mahram itu bukanlah syarat ataupun rukun haji. Paham?
Tapi kalau sekiranya ulama mensyaratkan perempuan harus hajinya dengan mahram, tak kala dia berhaji tanpa mahram, hajinya enggak sah seperti itu. Paham? 6. Demikian, kita lanjutkan lagi pada besok. Ada yang mau ditanyakan ini? Untuk Anda nggak tahu hadis itu. Kalaupun sekiranya itu benar, maka di sana syarat potong tangan, bukan kisos, potong tangan itu haruslah yang dicuri itu minimalnya rubu dinar. Rubu dinar itu 1 gram, 0,6. Dikalikan harga emas, taruhlah 500.000. Paham? Maka dia harus minimal yang dia curi itu seharga 1 dinar itu. 1 dinar itu. 1 dinar. Kalau sekiranya bajunya itu ada seharga itu, kemudian dia curi dan syaratnya lagi harus nyurinya di hurs, maka ini dipotong tangannya. Ada pertanyaan yang lain? Barang. Utang. Dilihat karena hukum asal utang itu adalah haram. Hukum asal utang itu haram. Kecuali dia mendesak, mungkin kebutuhan yang mendesak gitu, atau dia darurat harus kredit, maka ini tidak mengapa. Karena kaidah yang sebelumnya la tahrima ma'ad darurat, tidak ada keharaman ketika ada darurat. Paham? Nah, kalau sekiranya dia masuk dalam kategori yang berkebutuhan atau darurat untuk kredit atau KPR, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau sekiranya dia masih bisa nyewa rumah, masih bisa gunakan yang lain, terus dia gaya-gayaan saja, maksudnya bukan hajah, dia kepengen kredit, maka hukum asalnya ini haram. Gitu. Nah, itu kredit hukum asalnya, ngutang itu hukum asalnya haram. Kecuali kebutuhan. Dia ngeredit apa dulu? Iya, kalau nyewa aja dulu lebih ini, ya nyewa aja dulu. Bahaya kalau dia meninggal belum sempat bayar, terhalang nanti neraka. Terkadang kita istijal gitu ya, kepengen buru-buru memiliki sesuatu belum waktunya. Ada yang lain? Meskipun utang piutang itu dibolehkan dengan beberapa keadaan di dalam syariat kita. Nah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.